agak lucu-lucu sedap. Jadi guru kimia akui Jokowi pandai, padahal kurikulum 1975 belum ada pelajaran kimia. Jadi saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Ya kan? Plus dosen dan institusinya gitu. keberanian itu adalah sesuatu yang kita respect. Tapi soal benar dan salah ya, itu nanti soal pembuktian. Jangan hanya didasarkan pada soal keberanian. Karena kalau keberanian justru yang paling berani itu Bambang Tri. Berangkat dari keprihatinan kami sebagai akademisi terhadap kondisi terkini bangsa, keterpurukan dari semua aspek kehidupan, dari moralitas, hukum, politik, ekonomi, sosial, semua pada memprihatinkan. Oleh karena itu secara moral kami guru besar itu harus peduli dengan nasib bangsa. Kami dilahirkan dibiayai oleh negara, tanggung jawab kami adalah mengembalikan utang sebagai akademisi itu untuk menyelamatkan bangsa, dan ini adalah salah satu tanggung jawab kami yang kami datang sini bagaimana untuk menjadi momentum kebangkitan, menyelamatkan bangsa dari keterpurukan yang tadi saya sebutkan. Kalau emang palsu bilangin ijazah palsu. Palsu dibilang asli. Makanya kami datang dia waktu persidangan. Nggak datang dia. Dan memang saya memahami, saya menghargai sebagian kalangan di rakyat kita yang ingin betul-betul membuka tabir gitu. Karena kalau betul itu palsu, maka itu melanggar hukum. Dan logika yang dibangunnya begitu, dan saya menghargai. Itu sebagai tanggung jawab moral, karena sekarang apa yang bisa kita harap dan siapa yang bisa diharap? Dengan melihat kondisi bangsa yang saya katakan tadi, jujur terpuruk. Ini fakta dan bisa kita survei di masyarakat. Gak bisa diterbantahkan itu. Indonesia maju ya harus, umat Islam ini harus berdaya, jangan diperdayakan. Itu dua kata yang harus mencemaskan, harus dijaga. Inilah satu problem, bahkan ada isu yang menarik ya, tersebarnya informasi Rektor UGM sengaja dibayar untuk beri keterangan palsu terkait status ijazah Presiden Jokowi ya ini berita, tapi sebetulnya apakah informasi ini benar apa enggak gitu ya, kita tidak tahu persis. Ini diberitakan oleh wartaekonomi.co.id ya. Yang sebenarnya itu apa? Ini baru-baru ini tersebar memang sebuah informasi yang menyebutkan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM mengakui kecurangan ijazah Presiden Jokowi dan dibayar, beredar di media sosial. Saya kutip ya pemirsa ya. Meski sudah berkali-kali dibantah oleh pihak yang berwenang, pada kenyataannya isu liar terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo masih saja bergulir. Masih terus hangatnya isu liar soal ijazah Jokowi ini disinyalir karena Jokowi sendiri tak punya bukti kuat yang bisa mengakhiri polemik ijazahnya. Bukti tersebut adalah dengan perlihatkan ijazah asli miliknya itu. Hal itulah yang dilontarkan secara tersirat oleh Adi Masardi lewat kicauannya di Twitter. Serunya ijazah. Kemarin ada tersiar berita ini seru. Keluarga alumni Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Jogja, memamerkan ijazah masing-masing. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Tulis jubir Presiden era Abdurrahman Wahid itu. Sampai sejauh ini sudah ada klarifikasi UGM yang menyatakan Jokowi memang benar alumni mereka. Selain itu ada pula pernyataan-pernyataan dari sesama teman kuliah Jokowi sendiri. Jokowi pun sempat mengadakan reuni kecil-kecilan dengan teman-temannya itu. Kendati demikian, hal-hal tersebut tak kunjung membuat isu ini mereda. Menurut kalangan yang selama ini jadi hatersnya, Jokowi harus membuktikan keaslian ijazahnya pernah memperlihatkan wujud fisiknya secara langsung. Pasalnya, foto-foto yang selama ini beredar hanyalah yang versi fotokopi. Sementara itu, menurut kalangan pendukungnya,
Jokowi tak perlu sampai repot-repot memperlihatkan ijazah asli karena isu ini hanyalah isu murahan yang tak perlu ditanggapi dengan serius. Setelah Metallica, fotokopi hingga nomor induk, kini ada lagi keanehan dari masa lalu Jokowi. Dilansir Demokrasi ID, seperti tak habis-habis ada saja bahan yang jadi celah kalangan haters Joko Widodo untuk mempertanyakan soal masa lalu sang presiden. Telah mempersoalkan soal keberadaan ijazah asli, keanehan nomor induk hingga masa sekolah yang tak sinkron dengan tahun eksisnya Metallica, ada lagi hal lain yang diragukan para haters dari Jokowi. Kali ini, keraguan pada klaim masa lalu Jokowi datang dari unggahan pemilik akun Negeri Kolam. Lewat unggahannya, akun tersebut mempertanyakan, kenapa penampilan wajah guru-guru SMA Jokowi seperti orang-orang yang usianya sebaya dengan sang presiden? Jujur Pak Lurah, jadi bingung kenapa guru dan murid semua kayak seumuran. Padahal harusnya selisih umur mereka sekitar 15 hingga 20 tahun ambayar. Tulis akun tersebut lewat Twitternya. Foto yang diunggah akun Negeri Kolam memperlihatkan 3 orang. 2 diantaranya guru sekolah Jokowi semasa bersekolah di SMA 6 Surakarta. Orang yang ada di tengah adalah Sih Winarni, guru bahasa Inggris Jokowi yang kini berusia 71 tahun, terpaut 10 tahun dari usia sang presiden. Adapun orang yang ada di sebelah kanan adalah Sri Haryadiningsih. Tak ada sumber di internet yang bisa jadi rujukan usia Sri. Namun, saat dulu aktif mengajar, Sri mengaku sering dipanggil Mbak Guru oleh murid-muridnya tak terkecuali Jokowi. Jadi, pada masa lalu Sri berstatus guru muda yang jarak usianya tidak terpaut terlalu jauh dari usia murid-muridnya. Agak lucu-lucu, sedap. Jadi guru kimia akui Jokowi pandai, padahal kurikulum 1975 belum ada pelajaran kimia. Jadi Saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Ya kan? Plus dosen dan institusinya gitu. keberanian itu adalah sesuatu yang kita respect. Tapi soal benar dan salah ya, itu nanti soal pembuktian. Jangan hanya didasarkan pada soal keberanian. Karena kalau keberanian justru yang paling berani itu Bambang Tri. Berangkat dari keprihatinan kami sebagai akademisi terhadap kondisi terkini bangsa, keterpurukan dari semua aspek kehidupan, dari moralitas, hukum, politik, ekonomi, sosial, semua pada memprihatinkan. Oleh karena itu secara moral kami guru besar itu harus peduli dengan nasib bangsa. Kami dilahirkan dibiayai oleh negara, tanggung jawab kami adalah mengembalikan utang sebagai akademisi untuk menyelamatkan bangsa, dan ini adalah salah satu tanggung jawab kami yang kami datang sini bagaimana untuk menjadi momentum kebangkitan menyelamatkan bangsa dari keterpurukan yang tadi saya sebutkan. Kalau emang palsu, bilangin ijazah palsu. Palsu dibilang asli. Makanya kami datang dia waktu persidangan. Nggak datang dia. Dan memang saya memahami, saya menghargai sebagian kalangan di rakyat kita yang ingin betul-betul membuka tabir gitu. Karena kalau betul itu palsu, maka itu melanggar hukum. Kan logika yang dibangunnya begitu, dan saya menghargai. Itu sebagai tanggung jawab moral, karena sekarang apa yang bisa kita harap dan siapa yang bisa diharap dengan melihat kondisi bangsa yang saya katakan tadi, jujur terpuruk. Ini fakta dan bisa kita survei di masyarakat. Ya, bisa ditobantahkan itu.